Hai, kembali lagi di Bahas Produk. Kali ini saya akan membahas seputar mie sedap ya. Ini kebetulan hanya 3 varian rasa ya, yang ada. Jadi di bahasan kali ini sesuai dengan produk yang ada di depan ini, mie sedap ya. Jadi mie sedap ini dari Wingswood ya, bagi yang belum tahu. Dan ini ada sejak tahun 2003. Jadi mie sedap ini jika di awal-awal 2000-an itu merupakan pendatang baru mie instan ya, yang mampu mengusik pasar mie instan saat itu yang dikuasai Indomie. Di tahun 2002 Indomie sendiri menguasai pangsa pasar mie instan sebesar 90% ya, cukup besar, hampir semuanya ya dikuasai Indomie. Dan 2003 hadirlah mie sedap ya, ini yang jajaran ini yang pertama dengan yang ini ya. Sama yang soto ya harusnya. Ini kalau yang ini sekitar 2012 adanya. Nah, semenjak runtuhnya monopoli terigu ya, hadirlah banyak mie instan baru. Termasuk dari Wingswood pun meluncurkan produk mie instan ya, dengan produknya mie sedap. Ya. Mie sedap ini memang saat itu varian rasanya ada 3 ya. Pertama yang ini, yang ayam bawang, terus ada yang mie goreng dan juga rasa soto ya. Yang kemudian disusul dengan kari ayam dan disusul juga dengan rasa lainnya, termasuk yang ini, kari spesial. Ya, kari spesial juga sebuah inovasi ya. Awal kemunculannya memang cukup menarik ya, dimana produk mie sedap sendiri dengan inovasi rasanya ya, seperti dari yang mie gorengnya itu ada kriuk-kriuknya ya. Kalau yang ayam bawang mungkin ini juga sama, ada seperti topping-toppingnya gitu ya, dari ayam bawang, terus juga dari mie goreng juga toppingnya itu ada topping-topping yang kriuk-kriuk gitu, jadi membedakannya. Kalau ayam bawang itu ke bawang ya, bawangnya. Terus sekarang ini kriuk-kriuknya ya, hingga brand lain seperti dari Indofood juga membuat produk yang ada kriuk-kriuknya ya, mie-nya. Ya, sebenarnya ini hadirnya mie sedap sendiri sudah direspon oleh Indofood ya. Dan bahkan pangsa pasar Indomie pun tergerus ya dengan hadirnya mie sedap ini ya. Berbagai cara pun dilakukan untuk menandingi popularitas dari mie sedap ini. Mulai dari super mie sedap ya, dari Indofood ya. Kalau yang ini, kalau sedap ini A-nya 2, kalau yang super mie sedap itu ada 3 super mie sedap gitu ya. Terus ada mie sayap ya untuk menyainginya, terus ada sari mie ekstra. Namun ini strategi ini tidak berhasil. Dan selanjutnya untuk dari segi penamaannya sendiri ini ya, penamaan sedap sendiri memang tepat ya, sesuai dengan namanya sedap, rasanya juga memang benar-benar sedap ya. Berbeda dengan mie yang lain, contohnya adalah mie selera rakyat ya. Mie selera rakyat itu rasanya memang cukup lumayan, cuma dari segi penamaan selera rakyat itu kurang pas dan kurang diterima oleh masyarakat, sehingga mie-nya tidak terlalu diapresiasi di pasarannya. Berbeda dengan yang mie sedap ini ya, contoh suksesnya, dimana produknya sesuai dengan namanya sendiri ya, sedap, dan diterima oleh banyak orang ya. Selanjutnya untuk dari pemasarannya ini juga cukup menarik ya, dimana pasar modern adalah yang pertama kali disasar oleh produk mie sedap ini, yang kemudian baru ke toko kelontongan ataupun ke toko grosir ya. Dari waktu ke waktunya varian rasa diluncurkan ya, seperti yang disebutkan tadi, ayam bawang dan mie goreng serta soto itu yang pertama kali. Terus ada kari ayam, terus muncul seperti sambal goreng dan sebagainya, terus sampai yang kari spesial, dan yang terbaru itu adalah mie Korean spicy chicken, terus ada mie Korean spicy soup, dan mie salero padang ya. Bisa dibilang jika di iklannya katanya pelopor inovasi rasa, bisa dibilang demikian ya, karena memang banyak varian rasa yang unik dari mie sedap ini.
Kalau dibandingkan dengan Indomie mungkin hampir sama ya, cuma menyasar segmennya masing-masing. Tapi memang dari varian mie sedap ataupun dari Indomie ini memang ada yang sama ya rasanya. Tapi bisa dibilang inovasi dari kedua merek mie instan ini memang cukup menarik. Dan saat ini Indomie masih ada di puncak pangsa pasar mie instan di Indonesia dengan 70,5%, dan juga mie sedap 16%. Itu berdasar dari top brand ya. Yang lebih mengejutkan di mie instan cup, di mana mie sedapnya itu membuntuti pop mie ya, di mana mie sedap cup itu berada 40% pangsa pasarnya, sedangkan pop mie 41% ya. Jadi tipis-tipis gitu. Soal kualitas rasa mie sedap memang jempolan banget ya. Tak kalah dengan dari Indomie ya. Hampir semua rasa mungkin kalau versi saya itu cukup disukai ya. Cukup lumayan enak ya. Yang paling favorit mungkin yang bagi saya itu sambal goreng, terus yang baru juga cukup lumayan. Cuma memang saya kurang terlalu suka yang pedas-pedas ya. Itu. Yang pasti mie sedap ini dengan inovasinya yang menarik, produk yang menarik, kemasan yang tepat, tentunya membuat produk ini bisa bertahan lama di pasar dan mampu menyaingi mie instan Indomie ya. Tak heran bila sekarang berada di posisi kedua ya, di puncak, di top brand, masuk top brand ya. Jadi di peringkat kedua mie instan dalam kemasan bag ya. Untuk mie instan cupnya juga sama ya, di posisi kedua. Tak heran mie dari mie food ini memang begitu populer banget ya. Hingga memang suksesnya mie sedap ini telah melahirkan brand lain juga ya. Seperti turunannya itu ada mie sedap Tasty, terus juga ada merek lain ya, mie sukses isi 2, yang juga ikut meramaikan mie instan ya, mie instan di pasaran. Oke, mungkin sekian bahasan dari mie sedap ya, sang pendatang baru yang mengusik pasar mie instan ya pada masanya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di bahas produk lainnya. Bye.